Halo semua, perkenalkan nama saya Roslian Stompul. Saya akan mempresentasikan tentang konflik. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu diperhadapkan dengan konflik, baik itu konflik antar pribadi, konflik di dalam perusahaan, atau konflik di dalam organisasi. Sebenarnya, apa itu konflik? Menurut Wati 2015, konflik adalah bentuk interaksi antara pihak yang berbeda dalam persepsi, kepentingan, hingga tujuan. Setiap individu sebagai makhluk sosial, idealnya dapat saling memahami perbedaan, bekerja sama dan hidup rukun. Namun pada kenyataannya, konflik dalam kehidupan akan selalu ada karena keterlibatan setiap individu dalam perbedaan memungkinkan mereka berselisih dan bersaing, menurut Susan 2014. Menurut Anorogo dan Widianti, sebab-sebab timbulnya konflik ada 3, yaitu yang pertama, perbedaan pendapat. Suatu konflik dapat terjadi karena perbedaan pendapat, di mana masing-masing pihak merasa dirinya yang paling benar. Yang kedua itu salah paham. Misalnya tindakan seseorang mungkin tujuannya baik, tetapi oleh pihak lain tindakannya itu dianggap merugikan. Yang ketiga itu salah satu atau kedua belah pihak merasa dirugikan. Tindakan salah satu mungkin dianggap merugikan orang lain atau masing-masing merasa dirugikan oleh pihak lain. Namun demikian, selalu ada solusi dalam setiap permasalahan. Konflik tidak selalu berdampak buruk dan menyeramkan. Konflik interpersonal sering dialami individu pada usia rawan dan usia remaja. Mekanisme penyelesaian konflik pada tingkat ini relatif tidak terlalu sulit diselesaikan, atau dengan kata lain, konflik pada tingkat interpersonal dapat diatasi dengan kemampuan revolusi konflik, menurut Suhardono 2015. Menurut DeVito 2016, konflik antar pribadi dapat diatasi secara efektif jika kedua belah pihak saling terbuka. Berikut beberapa cara mengatasi konflik antar pribadi. Yang pertama, fokuskan untuk menyelesaikan konflik. Yang kedua, gunakan kepala dingin. Yang ketiga, lakukan diskusi. Yang keempat, perjelas masalah yang ada. Kelima, jadi pendengar yang baik. Keenam, beristirahat sejenak. Ketujuh, saling memaafkan. Dan yang terakhir adalah menentukan kesepakatan. Tugas seorang pemimpin yaitu mampu memecahkan masalah dengan baik. Seorang pemimpin memerlukan jiwa yang dinamis, kreatif, berani, bertanggung jawab, dan berdedikasi penuh pengabdian. Ada beberapa gaya kepemimpinan. Yang pertama, gaya kepemimpinan otoriter, yaitu gaya pemimpin yang memuaskan segala keputusan dan kebijakan yang diambil dari diri sendiri secara penuh. Dengan kata lain, anggota cukup melaksanakan apa yang diputuskan pemimpin. Yang kedua, gaya kepemimpinan demokratis, yaitu gaya pemimpin yang memberikan wewenang secara luas kepada para bawahan. Bawahan memiliki peranan yang besar untuk mencapai sasaran dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Yang ketiga adalah gaya kepemimpinan bebas. Pemimpin jenis ini hanya terlibat dalam kuantitas yang kecil, di mana para bawahan secara aktif menentukan tujuan dan penyelesaian masalah yang dihadapi. Di dalam perusahaan juga sering terjadi konflik. Adapun cara pemimpin atau HRD untuk mengatasi konflik yang terjadi, yaitu yang pertama, memberikan waktu kepada bawahan untuk merenungkan dan memikirkan jalan keluarnya. Apabila cara tersebut tidak berhasil, pimpinan atau HRD mencari beberapa alternatif, saran, masukan yang baik, dan memberikan rasa percaya diri kepada bawahan supaya yakin apa yang akan dipilih adalah solusi yang terbaik. Selain di dalam perusahaan, masalah sering terjadi di dalam sebuah kelompok. Banyak cara untuk memecahkan masalah antar kelompok, misalnya membuka diri, menerima umpan balik, menaruh kepercayaan terhadap orang lain. Ada beberapa strategi mengatasi masalah di dalam kelompok atau organisasi, yaitu yang pertama, memecahkan masalah melalui sikap kooperatif. Melalui sikap kooperatif, orang berusaha untuk melepaskan perbedaan yang tidak prinsipil. Yang kedua, memperhalus masalah. Artinya, melicinkan jalan atau memperhalus konflik atau masalah untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, kompromi. Merupakan proses saling berjanji antara kedua belah pihak yang bersedia melepaskan sebagian dari tuntutannya sehingga tidak ada pihak yang menang atau kalah. Yang keempat, mempersatukan tujuan. Tujuan yang dipersatukan sama dengan tujuan yang harus dicapai oleh kelompok. Yang kelima, menghindari masalah.
yaitu bertujuan untuk tidak melakukan, menentang, dan menghindari masalah. Sekian persentase dari saya ucapkan terima kasih.